Siska. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Akper Saifuddin Zulfi Indramayu. Ya. Kami di sini ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siska Fauziah, biasa dipanggil Siska. Saya di sini sebagai leader. Dan ini teman saya, nama saya Titi Indiani, biasa dipanggil Titi. Saya di sini sebagai co-leader. Dan ini satu Nama lagi. saya Hendrawan, saya di sini sebagai perawat, biasa dipanggil Indra. Ya, sebelumnya nama Bapak siapa? Nizar. Namanya Nizar. Ya, sama-sama. Bapak senangnya dipanggil apa? Senang panggil Nizar aja. Nizar, ya, Bapak Nizar ya. Bapak gimana keadaannya hari ini? Lagi marah. Kenapa? Ya, gara-gara cari kerja sulit. Sekali dapat kerja malah PHK. Oh gitu ya. Ya, Oh jadi sekarang Bapak merasa gagal. ya. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang masalah keluarga dan amarah Bapak? Bapak tempatnya mau di sini apa di taman? Terserah. Waktunya berapa lama Bapak pengennya? Ya, enaknya aja gimana tuh? Oh ya udah, sekarang kita berbincang-bincang tentang keluarga dan amarah Bapak. Tempatnya di sini dengan waktu kurang lebih 10 menit ya Pak. Kalau bersedia, Ya, bersedia. Bapak, tadi saya lihat Bapak sedang menendang-nendang tong sampah. Itu kenapa? Ya, lagi kesel aja nih. Kesel kenapa? Ya, tahu lah Bu, nyari kerja susah. Sekali dapat kerja malah di PHK. Oh gitu ya. Biasanya Bapak kalau marah tanda-tandanya kayak gimana? Apakah kayak tadi seperti nendang-nendang tong sampah gitu? Iya, ada. Terus suka marah-marah? Suka marah. Kalau marah ini apa intonasinya tinggi ya? Iya. Kalau bisa ngelukain orang? Enggak Bu, kalau mungkin. Oh gitu ya. baiklah Pak. Kalau misalkan Bapak marah, apakah Bapak merasa matanya melotot, kulitnya merah, mukanya merah, tangannya menggenggam, ataupun jantungnya berdebar? Iya Bu. Merasa apa? Iya. Nah, itu adalah tindakan kekerasan. Ya, intinya tanda-tanda tindakan atau perilaku kekerasan. Jadi Bapak harus bisa mengontrol tanda-tanda tadi supaya Bapak tidak melakukan perilaku kekerasan. Nah, cuma ngontrol itu susah Pak. Ya makanya saya di sini. Ngotot ya. Jadi Bapak kalau marah seperti apa? Kayak banting barang sama nendang barang, cuma kalau melukai orang belum pernah. Oh, jadi Bapak kalau misalkan marah itu suka membanting barang ya Pak? Iya. Nah, itu tuh Pak tidak baik buat diri kita sendiri dan buat lingkungan di sekitar kita. Jadi, kami di sini akan mengajarkan Bapak untuk mengontrol marah Bapak supaya tidak terjadi tindakan seperti tadi ya Pak. Iya. Jadi Bapak, tadi kan sudah disebutin ya kalau misalkan perilaku tadi tuh nggak baik, kita harus mengontrolnya ya Pak. Iya. Jadi tuh cara mengontrolnya ada banyak. Contohnya kayak yang pertama dengan cara melatih napas dalam. Yang kedua dengan latihan fisik kayak seperti memukul bantal. Yang ketiga meminum obat secara teratur. Yang keempat dengan secara verbal dan yang terakhir secara spiritual. Nah sekarang kita ini akan mengontrol amarah Bapak latihan dengan cara melatih napas dalam dan latihan fisik dengan memukul bantal. Gimana? Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh. Sedia. Ya, baik Bapak, saya akan mencontohkan mengontrol amarah Bapak dengan cara melatih napas dalam. Bapak bisa lihat saya dulu. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu, yaitu caranya dengan cara narik napas yang dalam,
tahan 1, 2, 3, lalu hembuskan lewat mulut seperti Bapak meniup balon. Sekali lagi ya Pak. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut seperti Bapak meniup balon. Coba Bapak, cobain. Tarik nafas yang dalam. 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut seperti meniup balon. Coba ulangi lagi Pak. Nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Sekali lagi Pak. Hembuskan seperti Bapak meniup balon. Sudah. Bagaimana rasanya Pak? Sudah napas dalam. Mendingan. Apakah merasa lega atau apapun yang sudah Bapak rasakan terasa terluapkan? Iya. Ya, mendingan. Mendingan. Baik kalau begitu, insya Allah semua masalah yang Bapak rasakan atau Bapak hadapi terluapkan dalam melatih nafas dalam seperti tadi ya Pak. Itu bisa dicontohkan kalaupun Bapak mempunyai masalah seperti tadi Bapak susah dalam mencari kerja, seperti Bapak ingin marah tapi jangan melukai orang lain, tapi Bapak menenangkan diri dengan cara melatih nafas dalam ya Pak. Kurang lebihnya begitu. Baik Bapak, jadi kan tadi kita udah tahu ya Pak tanda-tanda sama gejala kalau lagi marah kayak gimana. Juga tadi kita udah latihan fisik kan, diajari sama teman saya biar Bapak bisa mengontrol amarah Bapak kayak pakai latihan fisik dengan memukul bantal, terus bisa dengan latih nafas dalam juga ya Pak. Sebelumnya Bapak udah paham dengan apa yang tadi kita lakukan? Iya, paham. Bapak bisa mengulangi Ya, kayak tanda-tanda kekerasan. Yang pertama kayak mata melotot, muka memerah, ya, jantung berdebar. ya benar. Nah, terus cara menghilangkan atau menenangkan kekerasan ini ada dua cara. Yang tadi Ibu atau Bapak jelaskan atau peragakan. Iya. Yang pertama kan ada latihan fisik dengan memukul bantal, sama yang kedua napas dalam. Udah. Oh, udah bagus ya Pak, Bapak udah paham. Ya, benar Pak. Baik Bapak, mungkin kita cukupkan saja ya bincang-bincang kali ini. Ya. Mungkin nanti kita besok akan melanjutkan perbincangan kita ya Pak. Bapak maunya ngobrol di mana, di sini lagi atau mau di taman? Ya, menyesuaikan kondisi aja, Bu. Kalau hujan kan di sini aja kan, kalau di taman nggak mungkin. Oh, ya udah ya. Besoknya kira-kira mau pukul berapa? Pukul jam 10 aja, Bu. 10. Oh, baiklah kalau gitu berarti besok kita akan ketemu lagi ya Pak. Di sini jam 10. Ya. Ya. Kalau begitu kami pamit ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak atas kerjasama kita berdua sama Bapak sehingga bisa melakukan kegiatan hari ini. Ya.